Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan, sesama orang percaya yang memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus. Kami bersyukur kita bisa berkumpul bersama lagi untuk menikmati persekutuan bersama di channel ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesatuan hati untuk berfokus hanya kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya yang berbicara kepada setiap pribadi melalui renungan hari ini. Sahabatku, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh kita. Ya Bapa, kami datang berkumpul di hadapan-Mu dengan kerinduan untuk menikmati persekutuan dengan-Mu. Berkatilah kami dengan hadirat-Mu yang kudus dan pengurapan yang baru. Penuhilah kami dengan minyak dan anggur baru melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian saat kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, banyak orang membawa-bawa beban yang berat di dalam hatinya. Ada yang membawa perkataan negatif orang lain terhadap dirinya, ada yang membawa perlakuan negatif orang lain terhadap dirinya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terus-menerus dibawa-bawa oleh seseorang sehingga semakin lama hal itu terasa semakin berat membebaninya. Perkataan negatif atau perlakuan negatif yang dilakukan orang lain terhadap kita adalah seperti bola tenis yang dilemparkan kepada kita. Apabila kita menangkapnya dan memegangnya di tangan kita setiap kali orang melemparkannya kepada kita, maka bola tenis itu akan semakin banyak berada di dalam tangan kita. Dan hal itu tentu saja akan mempersulit gerakan kita saat berjalan atau mengambil sesuatu. Begitu juga apabila kita membiarkan perkataan negatif atau perlakuan negatif orang lain tinggal di dalam hati kita, maka hal itu akan mempersulit gerakan kita. Yabes berkata demikian dalam doa Yabes yang banyak dikutip orang Kristen. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Perkataan negatif pertama yang diterima oleh Yabes diberikan sendiri oleh ibunya, yaitu namanya yang berarti dilahirkan dengan kesakitan. Nama itu akan melekat kepadanya seumur hidupnya. Namun Yabes menolak untuk menerima bola yang dilemparkan kepadanya. Ia menolak label negatif yang diberikan kepadanya yang terus-menerus dilemparkan orang-orang kepadanya saat mereka memanggil namanya. Sebaliknya, Yabes berdoa kepada Tuhan untuk memberkati dia, dan dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saat ini banyak dari antara kita menerima label-label negatif dari orang-orang terdekat kita. Perkataan-perkataan seperti "kamu anak yang tidak berguna, tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar," atau "kamu bodoh." Perkataan tersebut merupakan label negatif yang dilemparkan kepada kita, sama seperti bola tenis yang dilemparkan kepada kita. Dan seperti halnya yang dilakukan oleh Yabes, kita harus membiarkan bola itu mengenai kita, tetapi jangan tangkap bola itu, apalagi menggenggamnya dengan tangan kita. Memang label negatif pasti menyakitkan, tapi yang lebih merusak diri kita adalah apabila kita terus memegang hal itu erat-erat dan membawanya kemanapun kita pergi. Hal itu bisa menyebabkan kegagalan dalam apapun yang kita lakukan,
karena kita memegang label negatif bahwa kita seorang yang bodoh dan tidak berguna. Nah, hal ini juga menjadi peringatan bagi para orang tua agar bisa bersikap bijaksana dan berkata-kata dengan bijaksana terhadap anak-anak kita, karena mereka masih rentan untuk terus memegang bola tenis yang dilemparkan kepada mereka dan mempertahankannya selama bertahun-tahun. Anak-anak masih banyak yang belum bisa bersikap benar terhadap label negatif yang dilemparkan kepada mereka, dan apabila mereka terus memegangnya selama bertahun-tahun, maka hal itu akan merusak hidup mereka. Bukan hanya terhadap anak-anak, tetapi kita juga harus berhati-hati terhadap sikap dan perkataan kita kepada orang lain, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melemparkan bola-bola tenis kepada orang lain. Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang yang memberikan label negatif kepada orang lain, sehingga hal itu akan mempengaruhi hidup orang selama bertahun-tahun. Pepatah yang bijaksana mengatakan bahwa kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusir burung-burung itu agar tidak membuat sarang di kepala kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu selalu mengoreksi dan mengubahkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau menunjukkan jalan-jalan kebenaran kepada kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima, dan kiranya setiap benih firman-Mu akan tertanam dengan baik di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat segala aktivitas kami. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, dan berikanlah keberhasilan dan keberuntungan kemanapun kami melangkah, dan kami percaya Engkau pasti mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.